Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Saya menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang dunia persampahan, dan saya mau diberikan kesempatan ini cukup baik juga bagi saya dengan Pak Komang Wirawan yang sudah menggeluti dunia persampahan, katakanlah begitu, yang mungkin bisa memberikan kita tawaran solusi dan sudah mempraktekkan bagaimana menangani persoalan sampah. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Komang. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabarnya, sehat ya? Kabar sehat, Pak. Semangat terus. Dari tahun berapa Pak Komang ini ngurusin sampah, Pak? Saya dari tahun 2006 itu. 2006. Padahal sebelumnya memang bukan pecinta lingkungan atau apa ya? Kalau latar belakangnya dulu apa, Pak? Oh, kalau saya latar belakang, saya seorang akuntan publik sebenarnya. Ngurusin uang ya biasanya? Ngurusin uang di satu perusahaan gitu. Saya punya paradigma umum lah. Datang kantor jam 9, pulangnya yang nggak tentu ini. Dari ngurus uang, tiba-tiba ngurus apa tahun 2006? Iya. Kenapa tertarik dengan sampah? Ada latar belakangnya dulu? Iya, latar belakangnya pada saat itu saya ditunjuk sebagai Vice Chairman ya di bidang lingkungan oleh Bali Hotel Asosiasi pada saat itu. Jadi saya pekerja hotel pada intinya di zaman itu. Kemudian dari sana berkembang dari tahun 2006 akhirnya juga ke masalah sampah. Pertama-tama yang kita lakukan dari Bali Hotel Asosiasi waktu itu kita mengkoordinasikan ke apa namanya ya, dulu bukan PR ya, apa namanya kedinasan itu? Yang ngurusin PU ya? PU ya? Yang ngurusin DSDP waktu itu. Nah, jadi karena adanya surat edaran daerah-daerah komersial yang ya, itu pengolahan limbah itu ya? Pengolahan limbah itu, kemudian secara spesial juga dia mengarah-arah ke hotel, kita harus connect ke sana, semua hotel. Akhirnya kita juga ada investasi yang kita keluarkan di hotel itu berupa sewer treatment plant, yaitu STP. Jadi kita menolak untuk dikonekkan ke sana, gitu. Karena secara pembiayaan juga kita dikenakan fee bulanan itu terhadap berapa jumlah kamar yang dari sisi unit hotel itu punya itu. Kalau nggak salah 75.000 deh zaman itu. Jadi per available room lah bahasa kerennya ya gitu, bahasa kerennya gitu. Akhirnya kita dengan duduk dengan pihak dari PU, akhirnya mereka mengerti juga karena investasinya kita kembalikan lagi air itu setelah kita olah. Kita punya water treatment plant, kita punya sewage treatment plant, jadi kita kembalikan lagi, tidak dibuang begitu aja. Jadi itu yang latar belakangnya kemudian terjun dalam dunia persampahan dari 2006, sudah hampir 20 tahun ya, hampir ya, betul. Ya, berarti Pak Mang punya semacam pemikiran, ini kan permasalahan sampah ini permasalahan yang cukup pelik ya bagi Bali, bahkan dengan kemacetan ini menjadi persoalan yang ya nyaris tanpa solusi. Pak Mang melihatnya juga sama, apakah memang sampah ini nggak ada solusinya, apa memang nggak mau dicari solusi nggak sebenarnya? Ini PR-nya pemerintah sih ya. Kalau kita waktu tahun 2006 sampai 2015 ya, kita memproklamirkan diri komunitas ya, komunitas praktisi sampah. Kita bilang kita relawan sampah. Relawan sampah. Ya, pada saat itu. Jadi PR-nya pemerintah sih sebenarnya, karena kan kalau kita bicara dari hulu ke hilir nih sampah nih, hulu ke hilir itu ada sampah rumah tangga, ada sampah dari unit usaha yang memang bersifat komersial, contoh hotel-hotel, restoran, kemudian ada pertokoan dan segala macam. Kalau rumah tangga udah jelas, artinya pemisahannya dari dulu disosialisasikan bukan berupa surat edaran ya, di tahun itu ya, di tahun 2006 sampai 2015 itu. Artinya sosialisasinya pilahlah dengan bijak sampah Anda di rumah Anda sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya
Kalau bilang solusi, saya jadinya muluk-muluk nih, karena semua itu bermuara satu PR pemerintah, dua praktisi sampah juga, ataupun ada mungkin yang punya level-level tertentu, eselon-eselon tertentu yang memang benar-benar tahu tentang permasalahan sampah gitu. Nah, cuman sayangnya kalau dari hulu ke hilir, TPA-nya yang menjadi kunci dari semua persampahan tidak pernah dibuatin solusi dengan baik. Oh, jadi ya di TPA ini yang belum ada pengolahan sampah. Betul. Jadi hanya menjadi tempat pembuangan akhir. Harusnya jadi tempat pengolahan ya. Bukan. Kalau ngomongin TPA itu tempat pemrosesan akhir. Pemrosesan. Ini kata-kata proses ini Tapi nggak terjadi ya? tidak pernah terjadi. Ya. Ayo kita lihat ke belakang TPA. TPA berdiri tahun 1983. Waktu itu belum ada terpisah antara Kota Madia dan Pasar dengan Badung. Ya. Belum. Kalau nggak salah tahun berapa itu mereka artinya memekarkan diri lah. Ada Kodia, kemudian ada Badung. Masuklah PT Noi ke TPA. Dengan adanya pemekaran Badung dan Denpasar, terbentuklah namanya TPA regional yang kemudian dibuat dengan istilah ya Serbagita. Serbagita itu Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, seperti itu. Karena mengacu ke regulasi, setiap provinsi kan harus ada TPA. Regulasi, ada undang-undangnya, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang persampahan. Jadi intinya di sana TPA itu ranahnya pemerintah memang. Ranahnya pemerintah yaitu mengkoordinasikan terhadap apa yang dibuang ke sana. Yang mereka istilahkan bahasa kerennya residu gitu. Harusnya yang dibuang ke sana residu. Nah, cuman pemahaman masyarakat awam termasuk penghasil sampah pasti residu ini. Nah, ini yang menjadi kata kunci sebenarnya. Selama ini tak lihat semua sampah bisa dibuang ke sana. Itu sampah ya residu ya sampah gitu. Residu ya sampah. Cuman kalau kita lihat kulik lagi residu itu bukan seperti ini. Bukan seperti itu harusnya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan sekarang TPA Suwung ini sebenarnya overload ya Pak Mange? Overload karena kebijakan dari TPA itu sendiri. Entah itu regulasinya yang harus diperbaiki oleh pemerintah atau gimana ya. Saya nggak terlalu melihatnya ke sana sih. Karena kita prediksi melihatnya apa yang membuat TPA itu perlu, kan gitu sekarang. Karena tidak ada pemrosesan itu. Tidak ada pemrosesan. Karena sistemnya yang kita lihat. Kalau saya lihat TPA ini blunder. Blunder TPA ini. TPA Suwungnya. Iya, TPA Suwung. Satu, TPA mestinya kan dibuat itu jauh dari pemukiman. Betul nggak? Tidak melanggar yang namanya kayak sekarang sepadan pantai ada mangrove dan segala macam gitu. Ini blunder. Ya, mangrove dipakai. Ini mangrove dipakai, kemudian dibuatin kerjasama selama 21 tahun dengan PT Noi, kemudian klausel untuk pemutus. Nah ada. Kalau dikulik apa itu in agreement-nya gitu. Kemudian TPA-nya ada di dalam kota. Enggak. Sampah di desa dibawa ke kota. Ayo. Nah, tetapi karena sudah berdiri begitu saja di tahun 1983, sekarang kan harus dipikirkan TPA itu. Sistem yang mereka pakai sanitary landfill. Jadi TPA itu sampah dibuang ditumpuk dengan tanah, sampah dibuang ditumpuk dengan tanah. Seberapa luas pun TPA itu lama-lama kan umurnya pendek. Habis ya. Habis dia. 34 hektar. Kurang juga. Kurang. Seluruh Bali juga setiap ditumpuk sampah kurang. Karena sudah tingginya udah puluhan meter ya sampah di TPA. Iya. Kalau Pak Mang mengusulnya gimana? Harus ada proses harus ada pemrosesan sampah di TPA. Iya, jadi begini. Saya masih ingat itu Oktober 2019 terjadi satu gejolak di TPA ya. Di bulan Oktober sebelum Covid nih. Terjadi satu gejolak, kemudian Badung menangis waktu itu.
Karena nggak bisa buang sampah. Mereka nggak bisa buang sampah. Tabanan menangis, Gianyar menangis, kemudian Denpasar yang bisa ketawa waktu itu. Gitu. Karena dia masih bisa buang sampah. Ya, khusus Denpasar Jaya yang bisa buang sampah. Akhirnya kita diajak berdiskusi, mengkoordinasikan gimana baiknya TPA gitu. Artinya tercetuslah suatu, kita lihat konsep dari Undang-Undang Nomor 18. Artinya ini TPA ini menjadi satu momok yang suatu saat akan menjadi bom lah, bom waktu aja. Akhirnya pada saat itu dari pimpinan nomor 1 di Bali, ya Pak Gubernur lah pada saat itu, memutuskan ini kita buatin acara. 31 Desember 2019 kita akan membuat satu namanya keputusan, kita harus proses sampahnya berupa pabrikasi. Gitu. Nah, cuman pada saat itu mungkin karena COVID sampai sekarang nggak ada cerita lagi ya? Nggak ada cerita lagi, ya alasan klise lah. Ya kita tahu juga COVID juga. Kita nggak tahu juga kapan akan endingnya. Tapi sekarang belum ada cerita lagi? Ada sih, saya dengar selentingan ya. Katanya mau ada investor masuk. Ada investor masuk dan segala macam. Kemudian ada investor masuk yang namanya Harvest dari Belanda. Saya dengarnya ini kebetulan dari masyarakat sendiri sih. Mereka akan lakukan sosialisasi. Kalau nggak salah itu pabrikasi akan dilakukan di. Jadi yang akan digunakan untuk pemrosesan ini berupa pabrikasi. Pabrikasi. Jadi sampah diolah menjadi produk yang bisa dikomersialkan. Apakah itu akan bisa menangani persoalan sampah di? Kalau saya yakin bisa. Karena kan ada berapa ton ya per hari. Kalau sampah ada sampai sekian. Sehari itu 150 ton. Masih bisa ya. Mereka punya kota sekitar 350 ton. Mestinya kurang kalau hitung-hitungan di atas kertas. Tapi kalau saya lihat begitu banyaknya sampah dan segala macam, kita juga punya record berapa sampah yang masuk ke TPA. Karena saya dulunya bagian dari tim pengawas TPA juga yang ditunjuk oleh Pak Gubernur sendiri. Sehari itu 300, 350 dan bisa mencapai 400 dari seluruh kabupaten yang diserba kita itu. Tapi kalau Pak Mas ini punya ya semacam. Sebenarnya kalau sampah itu dikelola dengan baik bisa diolah jadi macam-macam. Bisa. Bisa jadi barang-barang yang plastiknya diolah bisa jadi lembaran-lembaran itu ya. Iya. Nah ini kebetulan saya juga praktisi sampah ya dari 2006. Akhirnya dulu kegiatan kita ya pemulung, memungut sampah ke hotel-hotel, restoran begitu. Akhirnya berkembang. Saya punya jaringan yang cukup juga memperhatikan masalah-masalah sampah. Akhirnya kita membuat satu nama dari perkumpulan itu, namanya Waste Project Community. Waste Project Community. Jadi ada beberapa sampah yang kita recycle, artinya bisa kita buat seperti papan-papan, papan-papan untuk eksterior, interior, kemudian untuk meja, lantai, partisi dan segala macam. Kemudian ada beberapa sampah yang sifatnya kertas-kertas, kemudian botol-botol kita kembalikan lagi. Kembalikan lagi itu kita jual lagi ke produsernya, pembuatnya. Mereka menunjuk ada pengumpul-pengumpul yang mereka mampu untuk mengambilnya kembali dan kemudian mereka membuat satu kemasan yang mereka biasanya untuk membungkus kayak TV-TV dan segala macam lah. Itu yang sudah kita lakukan di sini. Dan yang organik diolah juga jadi kompos itu ya? Organik ada namanya food scrap. Food scrap kita olah jadi kompos. Food scrap ini yang tidak, kebetulan saya juga peternak babi ya. Nah, peternak babi, jadi organik kita olah menjadi pakan ternak, kemudian yang tidak bisa dimakan oleh ternak itu kita bawa ke kompos. Jadi sebenarnya kalau mau mengolah sampah sebenarnya bisa semua jadi produk-produk yang bernilai ekonomi ya. Betul. Cuma sekarang persoalannya mau tidak gitu ya. Tapi tetap intinya masyarakat harus memilah sampah ya Pak. Pada intinya sebenarnya masyarakat harus memilah sampah di rumahnya sendiri. Ini karena sekarang ini kan sebenarnya kalau yang sifatnya, saya kan praktisi ya, yang punya satu kelompok kerja dan kemudian mampu untuk membuat satu mengakomodasikan bahwa sampah itu bernilai dia secara ekonomi.
jadi komersial lah sifatnya. Tapi ini umum bisa dilakukan oleh beberapa orang juga dengan catatan mau nggak, ada niat nggak. Oke. Kalau sekarang rumah tangga, yang menjadi momok sekarang di Bali kan rumah tangga. Ya, sampahnya banyak, tapi nggak Betul. terkelola dengan baik gitu ya. Ya. Memilah sampah sudah dipilah, kadang-kadang juga pengangkutannya dijadiin satu gitu ya. Iya, Baru sekali masalah sampah ini PR-nya gini lagi nih. Kalau kita melihat Pergub 381 berbasis desa adat, artinya kan ini yang disasar rumah tangga kan, betul nggak? Ide dari semua Pergub itu luar biasa. Sudah bagus, cuma implementasinya. Implementasinya yang kurang. Oke, Paman, kalau kita bicara anggaran pemerintah, apakah memang anggaran pemerintah untuk penanganan sampah selama ini sudah bagus atau masih sebenarnya ini juga menjadi kendala karena anggarannya kecil, anggarannya nggak tepat sasaran atau gimana sebenarnya kalau melihat dari APBN atau APBD untuk pengelolaan sampah? Saya mengenal anggaran dari APBN ataupun APBD itu ada dua jenis ya. Ada pelayanan publik, ada yang memang bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi sampah ini ternyata ada di penganggaran yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Oh, artinya harus kerjasama dengan pihak ketiga agar pemerintah tidak mengeluarkan dana terlalu banyak. Gitu. Betul. Harusnya pemerintah berani merubah penganggaran ini dulu. Contoh, fasilitas kesehatan mereka pelayanan publik, betul nggak? Pendidikan pelayanan publik. Kalau ini dibawa ke sana, penganggarannya dialihkan ke sana, mungkin akan lain cerita nih. Dibawa pelayanan publik, Betul. sampah ini harusnya Penganggarannya. dengan demikian anggarannya bisa lebih besar gitu ya? Bukan, penganggarannya tepat sasaran jadinya. Oh. Dan serius dikerjakan. Karena ini pelayanan publik. Karena di pelayanan publik. Oke, siap. Itu. Oke, Paman, sebagai closing statement dari Paman, ya harapan kepada pemerintah solusinya gimana nanganin sampah dan juga kepada masyarakat? Ya ini tetap saya bilang ini PR-nya pemerintah ya. Pemerintah juga harus menaruh seorang pejabat ataupun instansi, kepala instansi yang berwenang. Kalau sekarang kan DLK ya. Mereka juga harus punya kemampuan untuk sampah di Bali ini mau dikemanakan, mau diapakan, prosesnya kayak gimana? Ini menyangkut dengan ini dari sisi pemerintah dulu ya. Kalau praktisi banyak di Bali, praktisi yang olah sampah. Bukan saya aja, saya mungkin 0,000 sekian persennya mungkin. Tapi teman-teman ada juga praktisi sampah yang tidak mau menonjolkan diri lah. Gitu. Cuman kita punya komunitas yang pinginnya mau terbuka dengan pemerintah. Jadi kalau saya lihat sekarang ini, mohon maaf dulu, artinya pemerintah harus serius menangani sampah, terutama yang ada di PASU. Kemudian penganggarannya juga, closing statement saya, penganggarannya mungkin dirubah ya, kalau boleh. Karena saya tidak mau sih intervensi masalah penganggaran dari pemerintah. Karena dia harus jadi pelayanan publik. Gitu. Ya dari penganggaran itu bawalah ke pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, apalagi ya yang mengacu ke pelayanan publik. Itu aja sih closing statement saya. Terima kasih Pak Mam atas ya mungkin ini pencerahan, mengingatkan kembali karena masalah sampah ini masalah yang pelik, nggak ada solusi, tapi kita melihat sendiri memang dari anggaran terutama mungkin ini benar ya di pelayanan publik, seriuslah pemerintah menangani sampah. Saya kira kalau serius tidak hanya sekedar menganggap ini sebagai proyek saja, mungkin sampah kita akan menjadi tepat tertangani secara tuntas. Demikian dari Postok kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Om Santi. Sampai jumpa.